Saudara-saudari terkasih, pada tanggal 26 Desember, masih dalam suasana Natal dan juga peringatan martir pertama Santo Stefanus, dari jendela ruang kerja Istana Apostolik, Paus Leo ke-14 mendaraskan doa Angelus. Dalam refleksinya pada perayaan Santo Stefanus martir pertama, Paus menegaskan bahwa Natal bukan sekedar peringatan kelahiran, melainkan panggilan untuk dilahirkan kembali dalam terang iman, bahkan melalui penderitaan dan kesaksian hidup. Paus mengingatkan bahwa tradisi Kristen awal menyebut hari wafat para martir sebagai Natal, karena kemartiran dipahami sebagai kelahiran menuju surga. Dengan pandangan iman, bahkan kematian tidak lagi dilihat sebagai kegelapan semata, melainkan sebagai peralihan menuju terang. Ia mencontohkan Santo Stefanus, yang menurut kisah para rasul, memancarkan cahaya pada wajah dan kata-katanya saat menghadapi kemartiran. Wajah itu, kata Paus, mencerminkan seseorang yang tidak lari dari sejarah, tetapi menghadapinya dengan kasih, sebagaimana kasih ilahi yang tampak dalam diri Yesus, sang terang yang bersinar di tengah kegelapan dunia. Lebih lanjut, Paus menekankan bahwa kelahiran Putra Allah memanggil setiap orang untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Sejak malam Natal di Bethlehem, daya tarik kasih Allah telah dialami oleh orang-orang sederhana seperti Maria, Yusuf, dan para gembala. Namun Paus juga mengingatkan bahwa keindahan hidup seperti Yesus kerap ditolak. Kebaikan yang sejati seringkali memicu penolakan dari mereka yang takut kehilangan kekuasaan atau yang ketidakadilannya disingkapkan oleh kebenaran. Meski demikian, Paus menegaskan bahwa tidak ada kekuatan manapun yang mampu mengalahkan karya Allah. Paus Leo ke-14 melihat tanda-tanda harapan bertumbuh di berbagai belahan dunia, terutama di tengah mereka yang memilih keadilan meskipun harus berkorban, mengutamakan perdamaian di atas ketakutan, dan melayani kaum miskin tanpa mementingkan diri sendiri. Di sanalah menurutnya harapan bertunas dan perayaan tetap bermakna, meskipun dunia diliputi ketidakpastian dan penderitaan. Ia mengakui bahwa pada masa kini, mereka yang percaya pada perdamaian dan memilih jalan tanpa kekerasan, seperti yang diajarkan Yesus dan para martir, seringkali diejek, disingkirkan dari ruang publik, bahkan dituduh berpihak pada musuh. Namun Paus menegaskan bahwa orang Kristen tidak memiliki musuh, melainkan saudara dan saudari, bahkan ketika perbedaan dan ketidakpahaman terjadi. Misteri Natal lanjutnya membawa sukacita yang lahir dari keteguhan untuk hidup dalam persaudaraan dan mengakui martabat setiap manusia sebagai anak-anak Allah. Dalam konteks ini, Paus menyoroti teladan Santo Stefanus yang wafat sambil mengampuni sebagaimana Yesus. Ia menegaskan bahwa pengampunan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang lebih besar daripada senjata. Kekuatan ini menurut Paus sudah ada di hati setiap manusia dan akan bangkit ketika seseorang mulai memandang sesamanya dengan cara yang berbeda, memberi perhatian dan pengakuan. Inilah makna kelahiran kembali dan inti sejati Natal. Menutup refleksinya, Paus mengajak umat untuk berdoa bersama Maria, yang ia sebut sebagai perempuan yang melayani kehidupan dan melawan kekerasan dengan kepedulian serta ketidakpercayaan dengan iman. Ia berharap agar Maria membawa umat pada sukacita yang mampu mengusir ketakutan dan ancaman, seperti salju yang mencair di bawah sinar matahari. Dalam sapaan setelah doa Angelus, Paus menyampaikan kembali ucapan Selamat Natal, seraya mendoakan damai dan ketentraman bagi seluruh umat manusia,
Ia menyapa umat beriman di Roma dan para peziarah dari berbagai negara. Mengingat Santo Stefanus sebagai martir pertama, Paus mengajak umat memohon perantaraannya agar iman diteguhkan dan komunitas Kristiani yang mengalami penderitaan karena kesaksian iman mereka dikuatkan. Ia juga berharap teladan kelemah lembutan, keberanian, dan pengampunan Santo Stefanus dapat menginspirasi mereka yang bekerja di wilayah konflik untuk memajukan dialog, rekonsiliasi, dan perdamaian. Paus menutup pesannya dengan mengucapkan selamat merayakan pesta kepada seluruh umat.